Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak yang saya muliakan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Tabarakar Rahman. Syukur kita kehadiran Allah Rabbul Alamin. Kita sudah berada pada hari-hari akhir dari separuh kedua bulan Sya'ban 1444 Hijriyah. Artinya tidak beberapa hari lagi kita berada pada bulan yang mulia, bulan tempat kaum mukminin panen-panen pahala. Kalau sudah musim panen, orang semua bergembira, betul? Sejak mulai dari panen ikan sampai panen durian. Betul, Pak? Kalaulah panen durian, walaupun bawa motor Honda bahasa kampungnya, kemanapun pergi atau dicari itu, Pak. Kalau sudah saat-saatnya banyak dapat buah, termasuk buah sawit. Misal, harga buah sawit lagi naik 3.000. Buahnya juga sedang banyak, tidak musim trek. Saat itu deh, sakit sengenek badan pagi tu kau cukup ngeroti basambonya. Sehat tu, Pak. Bayangkan tu. Sebab akan banyak dapat buah, banyak dapat uang. Tapi coba kalau buah sawit lagi musim trek,
Biasanya panen 800 kilo atau 1 ton. Sekarang panen cuma 400 kilo. Buah sawit lagi murah, cuma tidak sampai 1000 perak. Sakit-sakit sedikit badan pagi itu, makin domom nih. Tapi kalau lagi musim panen dengan harga mahal, la ilaha illallah, jauh-jauh hari dodos sudah diasah. Tengok orang panen durian tadi. Pergi masuk dalam hutan. Banyak binatang buas mungkin yang akan datang. Tak peduli. Dibuatnya tenda. La ilaha illallah. Pala buah yang jatuh tu Pak, bisa-bisa mengenai kepala dia. Tenda dia. Kalau buah durian kau naik badan, la ilaha illallah. Bahkan buah durian ini beda dengan Ramadan. Makin ke ujung buahnya yang jatuh, semakin tak lomak lah. Buah ujung nama. Tapi Ramadan, Allahu Akbar, semakin ke ujung semakin manis buahnya, semakin manis pahalanya. Jangankan di ujung, di awal-awal Ramadan saja Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan buah yang sungguh sangat luar biasa. Memang panen pahala kita Pak. Di mana Rasulullah SAW sudah mengabarkan kepada kaum mukminin yang betul-betul serius untuk mendapatkan pahala di bulan Ramadan. Walillahi utaqa'u minan nar. Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka apabila sudah masuk awal bulan Ramadan. Itu apa? Sebagaimana dikabarkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu Pak, hamba-hamba pada setiap malam dibebaskan dari neraka. Wa dzalika kulla lailatin, itu pada setiap malam. Maka kalau ada kita dengar hadis malam bulan Ramadan dibagi menjadi malam pertamanya adalah apa? Maghfirah, keduanya adalah rahmat, ketiganya itqud minan nar, maka bertentangan dengan hadis yang hasan ini atau hadis yang makbul ini, maka riwayat itu sudahlah dhaif, bertentangan pula dengan hadis yang bisa diterima riwayatnya. Setiap malam Allah Ta'ala bebaskan manusia ini, orang-orang yang bersungguh-sungguh qiyam dan siamnya, siam dan qiyamnya, Allah bebaskan dari api neraka. Wa dzalika kulla lailatin. Allahu Akbar. Itu buah Ramadan tuh. Semakin ke ujung ada satu malam yang Allah Ta'ala sebut khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Akbar. Maka untuk itu segala upaya, rencana, mulailah dari sekarang, planningkan. Rasulullah SAW sudah jauh-jauh hari mengingatkan kita. Dalam hadis yang tadi juga, wa yunadi munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai orang-orang yang gemar melakukan kebaikan, sambut ini Ramadan. Sambut ini panen pahala. Wahai orang-orang yang gemar melakukan keburukan, hentikan keburukan itu. Rugi besar. Rugi. Hidup ini Pak, apapun amal ketaatan ini, dibawa banyak rugi, dibawa sedikit rugi juga, tak dibawa apalagi juga rugi. Sekiranya Bapak pergi dalam satu tempat, misalkan Pencaiduyan tadi, tiba-tiba masuk ada satu gua gelap di sana. Ini contoh ilustrasi saya berikan. Masuk dalam gua tadi tak ada bercahaya,
Tinjaklah dek kaki. Bunyi gemerincing. Terdengar ada suara. Atau bapak-bapak mungkin tertidur di dalam gua tadi, bermimpi, siapa yang bawa banyak rugi, bawa sedikit rugi, tak bawa juga rugi. Itu bawa banyak sedikit atau seketek itu? Atau ndak ada? Hah? Yang tak bawa juga rugi, yang sedikit juga rugi, bawa banyak juga rugi. Maka manusia akan ada tiga golongan. Satu, bawa banyak, biarlah tak bawa juga rugi, bawa sedikit juga rugi, biarlah saya bawa banyak sekalian. Ada yang adalah tak bawa juga rugi, bawa banyak juga rugi, saya cobalah bawa sikit. Yang tak bawa, pikiran dia adalah bawa banyak rugi, bawa sedikit rugi, mendingan tak bawa. Begitu sampai di luar cahaya dan nampak, ternyata intan berlian emas permata. Yang banyak bawa ketek baunya. Yang sedikit bawa kok banyak lah takut dan baunya. Yang tak bawa ialah menggigit jari. La ilaha illallah. Barakallahu fikum. Sedikit muqaddimah menjelang kita ngaji kitab Syama'il Muhammadiyah bersempena dengan hari-hari mendekati bulan Ramadan. Baiklah, Bapak apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini singkat, sangat singkat. Sangat singkat. Maka Pak, mulailah banyak akhirat. Dan kajian kita tentang Syama'il Muhammadiyah ini adalah dalam rangka mewujudkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal maka tak sayang. Ya, tak sayang maka tak cinta. Dalam rangka ingin mencintai Nabi lah kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita dari kitab Syama'il Muhammadiyah sudah sampai kepada hadis yang masih ingat Pak, hadis ke-8. Betul Pak? Hadis ke-8. Kita masuki hadis yang ke-9. Haddatsana Abu Musa Muhammad ibn Muthanna المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمورة يقول Abu Musa ibn al-Muthanna bercerita kepada kami, Muhammad ibn Ja'far bercerita kepada kami, ia berkata, Syu'bah bercerita kepada kami dari Simak bin Harb, ia berkata, aku pernah mendengar Jabir bin Samurah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhali'al fami. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermulut lebar tapi indah. Azimul fami. Qultu ma ashkalul 'ain? Qala tawilu shikkil 'ain. Qultu ma manhusul 'aqibi? Qala qalilul lahmil 'aqibi. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bermulut lebar, tidak kecil. Lebar dalam arti indah dan tidak kecil. Kemudian kedua mata beliau ashkal dan tumitnya tipis. Nanti terjelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizallahu taala. Syu'bah berkata, aku bertanya kepada Simak, apa maksud mulut lebar ini? Ia menjawab, mulutnya besar. Kemudian aku bertanya, apa arti kedua matanya ashkal? Ia menjawab, kedua ujung matanya panjang. Aku bertanya lagi, apa maksud tumitnya tipis? Ia menjawab, sedikit dagingnya. Rasulullah SAW, ciri fisik beliau di antaranya yang dijelaskan dalam hadis ini, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, demikian juga Al-Imam Tirmizi dalam Jami'-nya, dan beliau juga membawakan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ini. Nabi tercinta adalah orang yang dengan mulutnya lebar. Ciri fisik ini sebenarnya sudah kita jelaskan sebelumnya dalam hadis Hindun. Artinya bahawa mulut beliau tidak kecil, tidak pula sempit.
tapi mulut beliau lebar indah. Kedua matanya iskal. Syu'bah, salah satu perawi hadis dari Simak ini berkata, aku bertanya kepada Simak, apa arti kedua matanya iskal? Beliau menjawab, kedua ujung matanya panjang. Inilah penjelasan Simak tentang hadis kedua matanya iskal. Al-Qadhi Iyad mengomentari penjelasan Simak di atas tentang mata beliau adalah kekeliruan menurut mayoritas ulama, dan yang benar adalah penjelasan para pensyarah sebelumnya, yaitu matanya kemerah-merahan yang bercampur pada bagian putih dari mata beliau. Ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak dalam syarahnya. Jadi penjelasan Simak itu tidak betul menurut Qadhi Iyad, menurut mayoritas ulama. Yang benar adalah matanya kemerah-merahan yang bercampur pada bagian putih dari mata beliau. Ya. Jadi ashkal adalah warna merah yang terdapat pada bagian putih matanya. Berarti kan kemarin kita sebutkan bahwa ini penjelasan Syekh Abdul Razak yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Razak dari beliau membawakan pernyataan yang Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala, mata Nabi yang hitamnya hitam, tidak kekuning-kuningan, sehat. Jadi makna ashkal di sini seakan-akan pada bagian putih mata beliau terdapat warna merah tipis, bukan warna merah sakit. Sebab ada warna merah sakit, beda. Merah tipis, jadi indah dia. Sebab putih kalau sedikit ada kemerah-merahan, jadi cantik dia. Orang kalau terlalu putih sebagaimana kulit Nabi SAW juga, putihnya tidak putih polos, tapi ada sedikit kemerah-merahan. Di situ orang jadi kagum. Allahu Akbar. Tumitnya tipis. Simak menjelaskan sedikit dagingnya. Yang dimaksud tumit adalah bagian belakang tapak kaki beliau. Tidak tebal tumisnya, Pak. Seperti sebelumnya sudah saya sebutkan, kita kalau sudah bekerja keras, jalan Nabi kan cepat, tegak, dan tidak seperti robot, lembut pula. Ini keindahannya. Ternyata di saat yang sama tumit beliau tidak kasar, tumit beliau tidak keras, tumit beliau dagingnya tipis, akhirnya jadi indah. Sampai sedetil itu riwayat tentang fisik Nabi, Pak. Allahu Akbar. Cuba mulai tengok-tengok tumit awak. Taib. Haddatsana Hannad ibn As-Sari qala haddatsana Abthar bin al-Qasim an Ash'ath yakni ibna Sawar an Abi Ishaq an Jabir bin Samurah qala. Ini hadis yang ke-10. Hannad bin As-Sari bercerita kepada kami, ia berkata, Abbas bin Al-Qasim bercerita kepada kami dari Ash'ath, yaitu Ibnu Sawar dari Ishaq, an Jabir bin Samurah dari Jabir bin Samurah. Qal, ia berkata, apa kata Jabir? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu malam fi lailatin idhiyan, pada satu malam pada malam bulan purnama. Wa alaihi hullatun hamra faja'altu anzuru ilaihi wa ila al-qamari falahuwa 'indi ahsanu minal qamari. Aku pernah melihat Rasulullah SAW pada malam bulan purnama. Beliau mengenakan pakaian hullah hamra, hullah berwarna merah. Dan aku memandangi beliau dan memandangi bulan. Dia tengok Nabi, tengoknya pula bulan. Ternyata beliau menurutku lebih indah dari bulan. Namun disebutkan bahwa dalam sanadnya ada Al-Ash'ath bin Sawar, ia adalah seorang rawi yang dhaif,
Akan tetapi isi hadis ini, kata Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, yaitu penyerupaan Nabi dengan bulan dan bahawa beliau lebih indah dari bulan, memiliki banyak syahid atau hadis pendukung lainnya, yakni hadis-hadis yang akan disebutkan setelahnya. Berarti makna hadis ini adalah betul. Secara sanad hadis ini tidak sahih. Jadi demikianlah adilnya para ulama kita. Kalau seandainya riwayat ini tidak betul secara sanad, dijelaskan memang betul secara makna dari hadis ini. Baik. Jadi ikhwati fillah, dia melihat Rasulullah SAW. Nabi menggunakan pakaiannya, dan malam itu malam bulan purnama. Tapi kan riwayat ini dhaif. Jadi maknanya keindahan Nabi jauh lebih indah dari bulan. Ya, dari sisi kesejukan mata memandangnya, termasuk juga nanti dari sisi wajah Nabi agak sedikit bulat, tapi bulat bukan seperti bulat bola atau bulat bulan. Namun ada riwayatnya nanti. Sedikit berbentuk bulat dan lonjong. Itu dia. Bukan bulat seperti bulat, tapi ada riwayat nanti. Hadis yang ke-11. Insyaallah dalam bab ini tinggal ada 15 hadis. Kita selesaikan malam ini. Kalau ada pertemuan sekali lagi menjelang Ramadan, kita buat kesimpulan-kesimpulan dari bab ini insyaallah taala. Mudah-mudahan kita selesaikan dulu hadis-hadis ini. Haddatsana Sufyan ibn Waqi' qala haddatsana Humaid ibn Abdul Rahman Ar-Ru'asi an Zuhair an Abi Ishaq qala. Sufyan bin Waqi' bercerita kepada kami. Dia berkata, Humaid bin Abdul Rahman Ar-Ru'asi bercerita kepada kami dari Zuhair, dari Abu Ishaq. Ia berkata, Sa'ala rajulun al-Bara' bin Azib. Ada seseorang bertanya kepada Bara' bin Azib, akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam misla sayf? Kata dia, orang yang bertanya kepada Bara' ni, apakah wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti pedang? Qala, dia menjawab, la bal mithlal qamar. Tidak, tetapi wajah Rasulullah SAW seperti bulan. Baik. Dalam sanadnya ada seorang rawi yang juga bermasalah. Sufyan bin Waqi'. Ia adalah perawi yang dhaif, tetapi Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dari jalan lain, yaitu dari Abu Nuaim. Zuhair bercerita kepada kami dari Abu Ishaq. Ia berkata, Al-Bara' pernah bertanya, apakah wajah Nabi seperti pedang? Ia menjawab, tidak, tetapi seperti bulan. Lagi-lagi maknanya diterima. Riwayat ini tidak betul, tapi ternyata ada riwayat lain. Baik. Perkataannya seperti pedang, mithla saif, ada kemungkinan maksudnya adalah kilauan cahaya pedang dan kilatannya. Atau bisa juga ia bermaksud panjangnya dan lurusnya. Tidak, tetapi seperti bulan. Ia menyebutkan bahawa wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti bulan dilihat dari sisi cerahnya, berkilaunya dan bercahayanya. Demikian juga dari sisi bentuk bulannya. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyatakan, orang yang bertanya tersebut bermaksud membandingkan wajah Nabi dengan pedang dari sisi panjangnya. Maka Al-Bara' menjawab dengan mengatakan tetapi seperti bulan. Maksudnya dari sisi bentuk bulatnya. Bisa juga ditafsirkan maksud orang yang bertanya seperti pedang dari sisi berkilau dan kuatnya. Ini penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Oleh sebab itu Al-Bara' mengatakan tidak, tetapi lebih dari itu. Ia memberikan perbandingan yang lebih baik.
yaitu bulan yang dapat menerangkan dua sifat, yaitu berbentuk bulat dan juga berkilau indah. Namun sebelumnya sudah kita sebutkan bahwa bentuk wajah Nabi bulat, berbentuk bulat dan lonjong, bukan bulat seperti bulan itu, namun sejuk mata memandang. Allahu Akbar. Makanya kalau ada orang bermimpi, ada tengoknya wajah Nabi, jenggotnya putih padat pula, maksud saya putihnya itu udah rata semua. Kemudian anda pula seperti ini, kulitnya hitam sikit atau dibilangnya hitam manis, itu bukanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis yang ke-12. Haddatsana Abu Dawud Al-Masahifi, Sulaiman ibn Salim. Sulaiman ibn Salmin. Qala haddatsana An-Nadr ibn Shumail an Salih bin Abi Al-Akhbar an Ibn Shihab an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Abu Dawud Al-Masahifi Sulaiman bin Salam bercerita kepada kami, ia berkata, An-Nadhr bin Shumail bercerita kepada kami dari Salih bin Abi Al-Akhbar, dari Ibn Shihab, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadha. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu putih, ka'annama sigha min fiddatin rajil asy-sya'ri. Seolah-olah seakan-akan terbuat dari perak dan rambutnya lurus sedikit keriting. Namun dalam sanadnya ada Salih bin Abi Akhbar. Al-Hafidz Ibn Hajar menyatakan tentangnya ia adalah seorang rawi yang dhaif. Namun ya seperti sebelumnya juga, rambutnya keriting, itu sedikit keriting juga sudah kita jelaskan sebelumnya. Baik. Hadis yang ke-13. Haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala akhbarani Al-Laits ibn Sa'ad an Abi Zubair. Ini kenapa dibacakan Ustaz? Kita ngaji kitab. Makanya riwayat yang sahih kita terangkan, riwayat yang dhaif kita jelaskan. Dan riwayat yang sahih juga kita di situ kita berpegang. Tapi kalau ketika ada syawahidnya, itu juga kita ambil. Haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala akhbarani Al-Laits ibn Sa'ad an Abi Zubair an Jabir ibn Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah meriwayatkan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, ia berkata telah mengkabarkan kepada saya Laits bin Sa'ad dari Abi Zubair dari Jabir bin Abdullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, urida alayya al-anbiya'u fa idza Musa alaihi salam darbun minar rijal ka'annahu minar rijali shanu'ah wa ra'aitu Isa bin Maryam alaihi salam فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. Ini hadis riwayat Muslim dan juga Al-Imam At-Tirmizi di dalam Al-Jami'-nya juga menyebutkan hadis ini. Baik. Di mana Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa Rasul bersabda, diperlihatkan kepadaku para nabi. Ternyata Nabi Musa, beliau ini seperti tinggi rata-rata kaum laki-laki. Jadi Nabi Musa alaihissalam tinggi beliau tinggi rata-ratanya rata-rata kaum lelaki di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah azan Pak ya? Silakan azan dulu. Insyaallah nanti kita lanjut. Baik. Ikhwati fillah, Bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan
bahwa para nabi diperlihatkan kepada beliau. Dan ternyata Nabi Musa alaihi salam, beliau tingginya tinggi rata-rata kaum laki-laki. Baik ukuran badannya, besarnya juga rata-rata kaum lelaki di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seakan-akan dari kaum laki-laki Syanu'ah. Kaum Syanu'ah ini, Syekh Abdul Razak menjelaskan, Syanu'ah adalah salah satu suku dari negeri Yaman. Mereka dikenal memiliki badan yang kuat, tegap, serta berpenampilan indah. Jadi jangan dikira orang Yaman itu semuanya berkulit hitam ya. Ya. Baik. Ternyata ada suku yang gagah, berpenampilan indah, kuat, tegap. Dan itulah suku Syanu'ah namanya, dari negeri Yaman. Memang dari negeri Yaman ada yang banyak yang berkulit hitam, tapi ternyata juga ada yang gagah. Kadang juga di tempat kita, di pedalaman-pedalaman sana itu saya jumpai, Pak, yang terbayang oleh kita kan, itu misalkan seperti suku Talang Mamak. Ya. Kalau disebut suku Talang Mamak, yang terbayang dalam pikiran Bapak kira-kira gimana? Gagah kita dari mereka, betul ya? Tapi ternyata mereka lebih gagah dari kita. Kulitnya banyak lebih putih dari kulit kita. Ya. Minimal kami orang lipat kain lah. Itu dia. Tapi bukan bau dia angin pada lipat kain. Ya. Baik, ala kulli hal. Baik. Jadi ada suku yang gagah di sana. Kemudian Nabi melanjutkan, aku melihat Nabi Isa ibn Maryam, ternyata ia mirip dengan Urwah bin Mas'ud. Ini siapa nih? Aku melihat Nabi Ibrahim, ternyata ia sangat mirip dengan teman kalian, sahibukum, yakni diri beliau sendiri. Dan aku melihat malaikat Jibril, ternyata ia sangat mirip dengan Dihyah. Baik. Di sini Nabi menceritakan Isa bin Maryam, ternyata ia sangat mirip dengan Urwah bin Mas'ud. Beliau menyebutkan bahwa orang yang mirip dengan Isa adalah seorang sahabat Nabi yang mulia bernama Urwah bin Mas'ud. Siapa beliau? Ini Urwah bin Mas'ud ini adalah salah seorang sahabat Nabi SAW yang terpandang. Allah sebutkan dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-31, wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Ala qaryataini azim. Apa kata Allah? Menceritakan perkataan mereka. Mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri ini? Sebab menurut orang kafir, ada orang besar hebat, dan ternyata dia adalah kaum yang terpandang, disegani. Saking hebatnya mereka, kok Al-Quran tidak, mereka mengatakan kok Al-Quran tidak diturunkan kepada lelaki hebat, ya, di salah satu dari dua negeri ini, negeri Mekah dan Taif. Dan dia tinggal di Taif. Siapa namanya? Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud ini seorang yang terpandang di tengah-tengah kaumnya. Dahulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke Taif, dakwah Nabi ditolak sampai Nabi mereka aniaya. La ilaha illallah. Mereka lempari. Termasuk orang-orang yang memusuhnya dulu. Ayahnya Urwah, Mas'ud itu termasuk juga Mas'ud. Nah, Urwah ini
Namun itulah hidayah Allah Subhanahu wa taala akhirnya menyapa beliau. Di tahun ke-9 pulang dari perang Tabuk, seingat saya, ia pun mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau mendapatkan hidayah al-Islam, Urwah ini minta izin kepada Rasul agar mendakwahi kaumnya. Jadi dapat hidayah, kemudian belajar, pergi pulang kampung mendakwahkan kaum itu. Itu betul tuh Pak. Banyak para sahabat demikian, dapat hidayah, ajaknya masyarakatnya, ajaknya kaumnya. Balighu anni walau ayatan, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Itu betul kan? Cuman yang tak boleh itu baru dapat satu ayat seakan-akan dah 10 ayat. Ini yang jadi masalah. Jadi begitu tobat, kemudian kita ajak kaum kita untuk mengikuti Islam, mengikuti dakwah tauhid, itu betul juga tuh. Mengajak. Berdakwah ini sebenarnya tidak payah kali jika dipandang satu sisi. Jangan dari seluruh sisinya. Dakwah itu mengajak orang semudah mengajak orang untuk makan. Dicarilah rumah makan yang loma rasuh. Diajak orang-orang yuk kita ke Ubay bin Ka'ab, loma kaji situ. Ini ustadznya, ibaratnya kita mengajak dia, memperkenalkan dia kepada guru kita, kepada ustadz kita. Itu mengajak tuh. Jadi jangan pula tak mengajak orang, saking takutnya babul ilmi qabla al-qawli wal amal, berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Kalau ceramah iyalah, kalau menyampaikan seperti ustaz-ustaz iyalah. Jadi coba diajak orang itu semudah mengajak orang untuk makan. Tapi ingat, dapat satu ayat itu pula baru sampaikan, jangan lebih dari itu. Nanti bahaya pula menyampaikan sesuatu yang tidak betul dari Nabi. Ingat, mengada-ngada menyampaikan riwayat yang bukan dari Nabi, itu namanya berdusta atas nama Nabi. Hadisnya mutawatir, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siap-siap tempatnya di neraka. Jadi Urwah bin Mas'ud ini radhiyallahu taala anhu, dia nak pulang untuk berdakwah. Kata Nabi, saya khawatir kaummu nanti membunuhmu, mencelakaimu. Dia yakin, enggak. Mereka lebih mencintai saya ketimbang anak-anak mereka. Saking yakinnya dia. Dan memang demikianlah kenyataannya. Urwah bin Mas'ud ini orang yang terpandang di kaumnya. Tapi begitulah dakwah tauhid itu. Ketika dia pulang kaumnya diajaknya, kemudian dia istirahat di kamarnya atau di tendanya, dan di saat itu banyak anak panah yang menyerangnya. Orang marah ternyata, akhirnya dia kena oleh anak panah, dia pun mati. Tapi dialah orang terpandang, orang gagah, yang ternyata disebutkan oleh Nabi SAW, dia ini mirip seperti siapa? Nabi Isa bin Maryam. Dan kematiannya Urwah bin Mas'ud ketika terdengar oleh Rasulullah SAW, ketika dibunuh oleh penduduk Taif tersebut, itu sama seperti seorang laki yang diceritakan dalam surah Yasin yang mendoakan kaumnya, akhirnya dibunuh oleh kaumnya. Dia orang mulia. Baik. Urwah bin Mas'ud. Kemudian Rasulullah SAW juga menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Ternyata mirip dengan teman kalian ini sendiri, mirip dengan beliau. Dan Ibrahim digelari dengan Abul Anbiya, bapaknya sebab anak dia dari istri pertama dan istri keduanya jadi Nabi, dan itulah keturunannya keturunan Nabi. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian aku melihat malaikat Jibril, ternyata ia sangat mirip dengan Dihya. Dihya Al-Kalbi adalah salah seorang sahabat yang paling ganteng. Jadi kalau nak ganteng nama anak, nama Dihya. Tapi bukan tafaul pula ya.
Nya bedo besok ada lain nama anak dia tapi tidak ganteng dah. Itu bedo. Baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Jibril ini saya uraikan tidak fokus kepada fisik Nabi saja, tapi ini penting juga diuraikan. Jadi Dihya ini, beliau Dihya bin Khalifah Al-Kalbi radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat yang telah lama masuk Islam. Beliau masuk Islam sebelum perang Badar. Dan beliau ini juga disebutkan dalam riwayat lain ya, bahwa memang beliau mirip dengan siapa? Dengan Jibril. Tetapi ada yang menyebutkan Jibril turunnya itu menyerupai Dihya Al-Kalbi ini. Sebab Jibril kadang terlihat bentuk aslinya oleh Nabi, itu besar. Besar sekali. Namun ketika Jibril turun menemui Nabi semasa Nabi hidup menyampaikan wahyu, dan ternyata Jibril pernah turun menyerupai bentuk seorang laki-laki. Siapakah? Mirip dengan Dihya. Dihya ini seorang yang gagah. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Saya kira tentang Dihya Al-Kalbi ini kita tidak perlu menceritakan tentang Islamnya dan yang lainnya, karena kita mau menyelesaikan hadis ini. Yang jelas beliau adalah seorang sahabat, selain ganteng, selain gagah, beliau memiliki keutamaan, dan di antara keutamaannya beliau telah masuk Islam jauh sebelum perang Badar. Masuk Islam sebelum perang Badar. Jadi sahabat-sahabat yang ikuti peperangan-peperangan, apalagi peperangan Badar, itu memiliki keutamaan-keutamaan tersendiri. Sehingga di zaman Umar bin Khattab itu ketika diberikan hadiah dari Baitul Mal, itu nanti dinilai sahabat ini sahabat yang pernah ikut perang Badar nih. Ini sahabat ini memiliki keutamaan, dan di antara keutamaan Dihya juga beliau adalah seorang yang pernah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ke Kaisar ya. Kisahnya Dihya ini untuk berdakwah ya, utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Romawi. Baik. Berarti Nabi mirip dengan siapa? Nabi kita tercinta mirip dengan siapa? Ibrahim alaihi salam. Baik. Hadis yang ke-15. Haddatsana Sufyan bin Waqi' wa Muhammad bin Bashar wal ma'na wahidun. Sufyan bin Waqi' dan Muhammad bin Bashar menceritakan kepada kami dengan makna yang sama. Qala, keduanya berkata, akhbarana Yazid ibn Harun, mengkabarkan, mereka berdua telah mengkabarkan kepada kami Yazid bin Harun an Sa'id al-Jurairi, dari Sa'id al-Jurairi. Ia berkata, qala sami'tu Abat Tufail, aku mendengar Abat Tufail. Ia berkata, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma baqiya ala wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi. Aku pernah mendengar Abu Tufail berkata, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di muka bumi saat itu, yakni saat ini, tidak ada lagi yang pernah melihat Nabi yang masih hidup. Aku berkata, qultu sifhu li, sebutkan ciri-ciri fisik Nabi kepadaku. Ia menjawab, kana abyadha malihan muqassadan, beliau berkulit putih malih muqassada. Baik. Perkataan Abu Tufail, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di muka bumi saat ini tidak ada yang pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup. Maksudnya adalah sahabat yang sudah wafat ya. Sahabat-sahabat lain sudah wafat. Ia sendiri disebutkan oleh Syekh Abdul Razak dalam syarah di sini wafat tahun 100 Hijriah, dan ada juga yang mengatakan ia wafat tahun tahun 100 Hijriah ini, dan ia adalah sahabat yang paling terakhir wafat. Dan dia menyebutkan ciri-ciri fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ini
Sebenarnya terjadi perbincangan para ulama siapa sahabat yang terakhir wafat ini. Dan di dalam ilmu mustalah hadis termasuk juga yang lainnya terjadi di daerah sini sahabat yang akhir wafat. Di daerah ini sahabat yang akhir wafat. Dan beliau Abu Tufail ini beliau bernama, nama asli beliau, ini yang mencatat perlu juga diketahui, Amir bin Wasilah. Abu Tufail Amir bin Wasilah. Ya. Adapun di daerah-daerah lain, wallahu taala alam bisawab, silakan dirujuk di dalam ilmu mustalahul hadis. Ya. Namun yang jelas dalam riwayat ini beliau menyebutkan tidak ada lagi orang yang paling akhir. Tidak ada lagi sahabat lain yang pernah melihat Nabi kecuali beliau ketika itu. Beliau menyebutkan kulit Nabi itu putih, dan kita sudah menjelaskan maknanya sebelum ini. Kemudian malih berasal dari kata al-malahat yang artinya indah. Kulitnya putih, penampilannya juga indah. Ada orang kulit putih, penampilannya tak karu-karuan. Bontu alai gagah, fisik, tetapi tidak indah, tidak rapi. Nabi tidak seperti itu. Ya. Kemudian maksud muqassad di sini artinya pertengahan. Hadis yang ke-15, dan ini hadis yang terakhir dari dalam bab ini. Haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman qala haddatsana Ibrahim ibn al-Mundhir al-Hizami qala haddatsana Abdul Aziz ibn Abi Thabit az-Zuhri qala haddatsani Ismail ibn Ibrahim ibn akhi Musa bin Uqbah an Musa ibn Uqbah an Quraib an Ibn Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaja thaniyataini idza takallama ru'yakan nuri yakhruju min baini thanayahu. Abdullah bin Abdurrahman bercerita kepada kami, ia berkata, Ibrahim bin Al-Mundhir Al-Hizami berkata kepada kami, ia berkata, Abdul Aziz bin Abi Thabit Az-Zuhri bercerita kepada kami, ia berkata, Ismail bin Ibrahim bin akhi Musa bin Uqbah bercerita kepadaku dari Musa bin Uqbah dari Quraib dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW bergigi seri renggang. Jika beliau berbicara, maka seakan terlihat cahaya keluar dari sela-sela gigi seri tersebut. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Ya. Hadis ini dalam sanadnya ada Abu Abdul Aziz Abi Thabit Az-Zuhri, dan ia adalah seorang matrukul hadis. Namun Syekh Abdul Razak menjelaskan hadis ini, dan Nabi adalah orang seperti itu. Oleh sebab itu Ibnu Abbas menegaskan jika beliau berbicara maka seakan-akan terlihat cahaya keluar dari sela-sela gigi seri beliau. Terkait dengan cahaya di sini, Syekh Abdul Razak menjelaskan penjelasan tambahan saking pentingnya perkara ini. Ketika disebutkan ciri-ciri Nabi terlihat cahaya keluar di antara gigi-gigi serinya, Nabi seperti bulan dilihat dari sisi bersinarnya, dan ciri-ciri yang lain yang terkait dengan cahaya ini, maka janganlah dimaksud bahwa Nabi itu cahaya itu sendiri. Tidak. Seperti di gambar-gambar itu kadang ada buku, kemudian ada nampak cahaya, dibuat tulisan Muhammad SAW. Nabi bukan cahaya, Nabi manusia, namun terlihat indah. Maka penyifatan keindahan beliau, pensifatan keindahan beliau seperti rembulan, indah. Ya. Dan Syekh Abdul Razak membawakan hadis sebagai bantahan bahwa Nabi SAW bukanlah cahaya, ya, yakni cahaya nur, tidak. Hadis itu dibawakan oleh Nabi dari hadis Aisyah, satu malam aku pernah kehilangan Rasulullah dari tempat tidur. Lalu aku meraba-raba, ternyata tanganku menyentuh telapak kaki beliau. Dan ketika itu beliau dalam posisi sujud. Kedua telapak kaki itu pada posisi tegak. Beliau membaca doa, dan disebutkan doanya oleh Aisyah. Kata Syekh Abdul Razak, dan riwayat ini dalam riwayat Muslim, seandainya cahaya yang menjadi ciri Nabi adalah cahaya nyata sebagaimana disangka oleh sebagian penulis,
Kenapa Syekh Abdul Razak membawakan bantahan di sini? Karena ada saja penulis yang hulu yang menyebutkan Nabi itu cahaya. Maka Aisyah berdasarkan hadis ini tidak perlu mencari-cari Nabi ketika masuk masjid dengan cara berjalan di tengah kegelapan sambil tangannya meraba-raba akhirnya menyentuh telapak kaki beliau pada saat beliau sujud. Jadi hadis ini jelas bahwa Nabi bukan cahaya. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita selesai sudah pada bab ciri fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan karena keterbatasan waktu, insyaallah taala pertemuan yang akan datang kita berikan kesimpulan dari bab tentang sifat-sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah taala bab berikutnya mungkin setelah Ramadan lagi, hadis yang ke-16-nya itu tentang cincin kenabian. Dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan berikan faedah-faedah dari hadis tentang ciri fisik Nabi ini. Insyaallah taala, apa faedah yang bisa kita dapatkan dari mendengar hadis-hadis tentang ciri fisik beliau, insyaallah. Wallahu taala a'lam bissawab. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.